Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 9 baris ketiga. Baris ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki iku faslun fasal fisaumi ing dalem nerangake puasa ya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Man utawi sapa wonge iku soma poso sapa man Ramadhana ing dalem bulan Ramadhan, wajtanaba lan ngedoi sapa man al harama ing perkara sing haram fihi ing dalem Ramadhan, wal buhtana lan ngedoi gawe goroh, radhiya mongko ridho anhu sangking man sapa ar-rahmanu Allah kang maha welas asih, wa aujabalan majibake sapa ar-rahman lahu maring man al jinana ing swarga. Jadi artinya barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemudian menjauhi perkara yang haram, juga berbuat bohong, maka Allah akan rela kepada dia serta mewajibkan kepadanya surga. Jadi ini janji Allah lewat Nabi Muhammad, siapa saja yang puasa Ramadan kemudian di dalamnya dia menjauhi barang-barang yang haram, tidak melakukan kebohongan, maka dia akan masuk surganya Allah. Sehingga kalau kita melihat hadis ini atau pesan ini, sebenarnya puasa Ramadan itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan nafsu seksual saja, tetapi ternyata yang paling dituju oleh puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Niku yang berat Pak Maskur. Kalau hanya tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan seksual di siang hari suami istri itu, saya kira kita kuat. Tapi kalau nafsu yang namanya nafsu yang
bisa liar itu, ya seperti kalau di sini dicontohkan kan berbuat bohong itu bagian dari nafsu kita juga. Kemudian amarah misalnya itu juga nafsu juga. Jadi hal-hal yang negatif itu kalau kita bisa jauhi, itu sebenarnya tujuan yang paling pokok dari kita pelaksanaan ibadah puasa. Ya. Makanya ketika Nabi pulang dari perang Badar itu, Nabi mengatakan kalau tidak salah kalimatnya, narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi perang Badar yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam yang sangat luar biasa itu, ya, karena posisi umat Islam hanya sepertiganya pasukan musuh, itu kemudian bisa menang, itu dikatakan oleh Nabi sebagai perang yang sangat kecil. Kemudian sahabat bertanya, adakah perang yang besar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi yang negatif di diri kita itu adalah nafsu kita. Ingin menang sendiri, berbohong, ya. Terus apalagi ya, marah dan sebagainya, itu sebenarnya yang ingin dikikis oleh puasa itu. Jadi kita sama-sama belajar ya, Pak Dzulfikar, belum tentu sih ngomong ini. Sulit ya, memang sulit itu mengendalikan hawa nafsu, sehingga di sini kalau kita lihat rewardnya juga luar biasa karena ujiannya juga berat. Rewardnya apa? Wa aujabalahul jinan. Dan Allah mewajibkan kepadanya kalau dia mampu menahan hawa nafsunya, itu intinya. Kemudian Allah mewajibkan kepadanya al-jinan. Al-jinan itu surga. Ya, al-jinan itu surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali, man utawi sapa wonge iku ittaba'a ngenutake poso sapa man Ramadan ing bulan Ramadan bisitin kelawan 6 hari min Syawal sanggeng bulan Syawal, kataba mongko nyatet sapa Allah lahu maring man ittaba'a saumat dahri ing ganjarane poso setahun, ya. Kullihi ya sekabehane ad-dahr. Ini ya puasa yang berat juga. Barang siapa melaksanakan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan di bulan Syawal, boleh jenengan urut pelaksanaannya. Misalnya besok hari Idul Fitri, terus besoknya jenengan puasa boleh. Atau jenengan melaksanakan puasa 6 hari selama di bulan Syawal, tidak urut tidak apa-apa. Ya misalnya sehari istirahat, besok sehari, itu nilainya sama dengan jenengan puasa setahun. Jadi kalau saya baca di Duratun Nasin itu hitung-hitungannya begini. Kalau puasa jenengan 30 hari di bulan Ramadan itu dihitung 300, maka yang 6 hari itu kemudian dihitung 60. Sehingga menjadi 360 itu setara dengan setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fis shadaqati ing dalem nerangake sedekah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu, ya Ali wahai Ali,
inna auliya Allahi sak temene pira-pira kekasihe Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah iku lam yanalu ora merkulih sapa auliya Allah sa'ata rahmatillahi ing jembare kasih sayang Allah waridwanihi lan ridhone Allah bikasratil ibadati sebab akeh oleh ibadah walakin nalu tetapi ne merkoleh sapa aulia Allah ha ing sa'ata rahmatillah bisa khawatin nafsi kelawan legone ati wal istihanati lan ngremehake bidunya kelawan dunya. Nabi berpesan kepada Ali, sesungguhnya para kekasih Allah, aulia atau walinya Allah itu tidak mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah karena disebabkan oleh banyaknya ibadah mereka. Ya, ini perlu dicatat ya. Jadi wali Allah itu tidak harus menunjukkan ibadahnya yang luar biasa. Ya, misalnya semuanya dilakukan ya, wajibnya, sunnahnya, duha, tahajud dan sebagainya, puasa Senin Kemisnya, Dawudnya dan sebagainya, itu ternyata mereka mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah bukan karena banyaknya ibadah itu, tetapi apa? Walakinna luha bisa khawatin nafsi wal istihanah bidunya. Tetapi mereka memperoleh rahmat dan ridhonya Allah itu karena hatinya yang luas, hatinya itu apa ya? Menerima lah, qanaah ya, atas apa yang diberikan oleh Allah. Yang pertama itu jadi mensyukuri, mungkin kalimatnya kalau ada nikmat disyukuri, kalau ada musibah disabari, itu ya itu resepnya. Wal istihanati bidunya, yang kedua resep yang diberikan oleh para wali karena dia memperoleh rahmatnya Allah itu adalah menganggap dunia itu biasa. Dunia itu ya bahasanya hina ya, karena apapun yang kita perjuangkan, kita usahakan, dunia itu nantinya akan kita tinggalkan begitu saja. Olehnya yang paling penting adalah apa? Ta'abbud kepada Allah dengan cara salah satunya adalah sakhawatin nafsi, atau hatinya itu dilapangkan ya, dibuat menerima apa yang diberikan oleh Allah ya. Ya Ali wa ya Ali, as-sakhiyu utawi wong sing luman dermawan iku qaribun cedhak minallahi maring Allah. Qaribun iku cedhak min rahmatihi saking rahmati Allah. Baidun iku adoh min azabihi saking siksane Allah. Ini berita gembira bagi mereka yang dermawan, yang mudah mengangkat dompetnya kemudian mengeluarkan isinya dan diberikan kepada orang lain. Itu mereka dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, jauh dari siksaannya. Nah perbandingannya sekarang, wal bakhilu utawi wong sing medit, pelit ya. Jadi tangannya itu selalu begini, orang pelit itu. Tapi kalau orang yang as-sakhi itu tangannya begini ya, kalau bahasanya Pak Yai Dzikran itu nyah-nyoh. Ada orang datang nyah, ada orang datang
nyoh gitu. Jadi nyoh itu orangnya itu seneng, yang datang itu seneng karena apa? Tangannya jenengan itu selalu memberikan. Wal bakhil utawi wong sing medhit iku ba'idun adoh minallahi sanging Allah. Ba'idun tur iku adoh min rahmatihi sanging rahmati Allah. Qaribun iku tur adoh qaribun iku cedhak min adzabihi sanging siksane Allah. Sementara orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dari siksanya, ya. Ya. Jadi kalau orang pelit seperti itu, maka saya jadi ingat doanya malaikat itu, Kang Mas Kuri. Jadi kalau ada orang yang dermawan itu malaikat punya doa kepada mereka. Doanya itu Allahumma a'ti munfiqo kholafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang suka berderma, berinfak. Jadi ketika jenengan menyerahkan sesuatu, memberikan kepada orang lain, malaikat itu langsung mendoakan supaya apa yang jenengan gantikan itu diganti oleh Allah. Apa yang jenengan berikan itu segera diganti oleh Allah. Makanya orang-orang yang sedekah, yang zakatnya terus dilakukan itu tidak akan pernah miskin, karena doanya malaikat terus mengalir. Sementara untuk orang-orang yang bakhil itu malaikat juga punya doa. Doanya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, rusakkan harta mereka orang-orang yang selalu memegang erat hartanya itu. Maksudnya bakhil. Mumsik itu ya itu tadi yang saya contohkan, tangannya selalu begini itu, mumsik, mengepal. Kalau munfik tangannya itu selalu ya memberi. Makanya jenengan usahakan selalu bisa berbagi kepada orang lain. Ya Ali wa ya Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase pintu swarga. Jadi Rasulullah melihat status di pintu surga itu. Jadi kalau kita sudah sampai sesuatu yang bersifat ukhrawi, maka kita menggunakan keimanan, bukan menggunakan logika. Ya. Kalau kita sudah sampai ke masalah-masalah ukhrawi, yang kita gunakan adalah keimanan, bukan logika kita. Karena kalau logika kita tidak akan sampai, dan akhirnya kita menjadi tidak tenang, apakah benar itu, apakah nyata seperti itu. Misalnya jenengan mengatakan benar ada pertanyaan mungkar dan nangkir dan sebagainya, ya, maka harus pakai keyakinan. Maka dulu itu saya pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan Islam itu ideologi tertutup. Kemudian mereka mengatakan jangan pernah cerita sesuatu kalau kamu belum mengalami. Ini berarti orang ini belum belajar Islam, bahwa Islam itu dibangun atas dua hal. Yang pertama logika, yang kedua adalah wahyu. Kalau logikanya enggak nyanda, wahyu yang dipakai. Sehingga Al-Quran selalu memberikan tantangan itu. Kalau misalnya jenengan baca ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih, ya. Jadi Al-Quran itu selalu memberikan tantangan. Kalau Anda ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, maka datangkan satu surat, ya. Olehnya kita harus meyakini bahwa apa yang akan terjadi besok, ya, di akhirat itu pasti adanya. Tulisan yang dilihat oleh Rasulullah adalah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Jadi di pintu surga itu ada tulisan
anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin, ya, menakutkan ya. Anti utawi siro itu maksudnya surga itu iku muharramatun diharamake ala kulli bakhilin ing atase wong sing medhit bakhil, wa aqin lan wong sing wani maring wong tuwa, wa namamin lan wong sing adu-adu atau sekarang hoak ya. Jadi surga itu diharamkan untuk mereka yang pelit, mereka yang berani kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga diharamkan untuk mereka yang mengadu domba. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga kita tidak termasuk tiga golongan ini ya. Jadi kalau kita punya harta, kita berikan sebagiannya kepada orang lain. Ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqa nalikan ndadekake sapa Allah qalat mongko takon sapa al jannah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima krana apa khalaq ndadekake sapa panjenengan ni ing ingsun. Qala jawab sapa Allah, likulli sakhiyin wa taqiyin. Ini bahasa singkatan, kalau dipanjangkan ya khalaqtuki likulli sakhiyin wa taqiyin. Khalaqtu ndadekake sapa ingsun Allah ki ing swarga likulli sakhiyin maring saben-saben wong sing luman dermawan, wa taqiyin lan saben-saben wong sing takwa. Jadi ketika Allah menciptakan surga itu bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, untuk siapa aku engkau ciptakan? Ya. Untuk siapa aku engkau ciptakan? Kemudian Allah menjawab, aku ciptakan kamu untuk mereka yang dermawan dan bertakwa. Qalat mongko nulin jawab meneh sapa surga, raditu, nerima sapa ingsun utawa seneng sapa ingsun. Oh, kalau begitu ya tidak apa-apa, kalau saya memang diuntukkan untuk mereka yang dermawan dan bertakwa. Sekarang kebalikannya, waqalat lan bertanya sop opo annaru neraka. Ya Rabbi, duhai Tuhanku, lima krana apa khalaq tandadake sapa panjenengan ni ing ingsun. Qala jawab sapa Allah, khalaqtu ndadekake sapa ingsun ki ing sira likulli bakhilin keduwe wong sing bakhil pelit, wa mutakabbirin lan wong sing sombong. Qalat ngucap sapa neraka, ana utawi ingsun iku lahuma keduwe bakhilin wa mutakabbirin. Ya, di lain kali neraka itu juga bertanya kepada Allah ketika diciptakan, aku itu sebenarnya nanti untuk siapa? Maka Allah menjawab, aku ciptakan kamu untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang sombong itu kan sebenarnya mereka meniru apa yang dilakukan oleh setan. Ya, ketika ada ayat diminta sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau, kemudian dia mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafiri, ya. Jadi orang-orang yang sombong dan orang-orang yang pelit, ya, nanti dia tempatnya adalah di neraka. Ya Ali, wa ya aliman utawi sapa wong iku khalafa ora nuruti sapa man hawahu ing hawa nafsune man, kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku makwahu panggonane man. Waman utawi sapa wong iku ataa nuruti sapa man hawahu ing hawa nafsune man, kanat mongko ana apa jahannam neraka jahannam iku maswahu dadi panggonane man, ya. Jadi orang yang menuruti hawa nafsunya maka dia akan ditempatkan di neraka jahanam, sementara orang yang
tidak mengikuti hawa nafsunya, dia akan ditempatkan di surganya Allah. Ya Ali wa ya Ali ittaqi wedya sapa sira da'watas sakhi ing dungane wong sing luman. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku mata athara nalikane kepleset sapa as-sakhi akhadha mongko nyelametake sapa Allah biyadihi kelawan kekuasaane ma. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang yang dermawan itu doanya mustajab, doanya itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ya Ali wa aliman utawi sapa iku at'ama paring mangan sapa man musliman ing wong Islam biti binafsin kelawan legone ati. Ya, jadi kalau jenengan memberikan tidak terpaksa, tidak menggerutu, ikhlas bahasanya, kata apa mongko nyatet sapa Allah lahu maring man alfi hasanatin ing 1.000.000 kebaikan. Wa mahalan lebur sapa Allah anhu sangking man alfi sayyiatin ing 1.000.000 kejelekan. Ya, ini manfaatnya kita berderma, kita memberi sesuatu kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1.000 pangkat, 1.000 derajat. Ya Ali wa ya Ali ahibba senengo sapa sira li akhika maring sedulur ira. Kama tuhibbu kaya oleh seneng sapa sira li nafsika maring awak dhewene sira. Cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Cukup ya Pak Mas Kuri ya. Saya kira cukup dulu, kita lanjutkan besok hari Rabu, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.